cause and effect in everything. Betul. Ada proses yang Iya, harus dijalani. Lo karena melakukan betul, A, efeknya B. Ya. betul. Ya. Karena pada akhirnya apapun itu kita tidak bisa mengharapkan orang lain untuk apa kemudian ngingetin, membantu dan sebagainya. Pada akhirnya kan dia akan makin besar. Sekarang aja udah susah gitu, Dave. Kalau misalnya dia punya pacar gitu kan, udah nggak mungkin lah gitu kan. Gue masa 24/7 gue di sebelah dia gitu, nggak mungkin kan, Wet? Makanya gue cuman kasih tahu begitu. Pokoknya ingat, yang kamu jaga adalah namamu, itu yang paling pertama. Kedua adalah nama keluargamu. Nama keluargamu. Jadi jaga itu bener-bener. Laki sih udah gitu kan gue ya gue karena mungkin kebiasa dididik sama bokap gue, jadi kalau ngomong apa adanya aja. Pokoknya pertama, jangan sentuh-sentuh narkoba. Jangan sentuh-sentuh narkoba, karena itu kayak point of no return. Sekali lo masuk, lo nggak bisa keluar. Udah deh. Ditambah pengalaman gue ada salah satu kerabat cukup dekat yang hampir mati 2 kali deh Ya. karena drugs. Ya. Jadi ya, dan itu di masa dimana zaman kita kuliah 97 Ya. 98 itu Ya. kan kayak gue nggak tahu, kayak ada tidal wave dari mana gitu, kayaknya memang sengaja mau ngerusak generasi bangsa kita saat itu Iya. dari Itu tahun tidak 95 98 tuh. Betul. Orang kayak hancur semua. Teman-teman gue aja banyak yang meninggal, banyak yang hilang, banyak yang udah nggak tahu kemana. Ya. Ya, si kerabat gue itu pun temen-temennya yang tadinya bersepuluh mungkin sekarang sisa cuma 2 gitu, sisanya udah lewat semua Gila. gitu. Dan Jadi karena yang- narkoba. Yes. Jadi terus dia cukup ngerti itu. Terus yang kedua, ingat aja ya, kamu belum mau nikah sekarang kan? Iya. Jadi jangan bego. Ya, kamu udah gede. Tahun ini kamu 20, tahun ini kamu 20 umurnya, kamu belum mau nikah sekarang karena punya anak kan? Jangan bego. Oke. Be a man, be a responsible one. Oke, that's really nice. Karena menurut gue tanggung jawab sama responsible aksi reaksi itu penting sekali untuk ditanamkan kepada logika anak. Tanpa bermaksud untuk kembali ke X, karena kan kita udah nyampe di Z gitu ya, X, Y, Z. Gue tuh penasaran sama kemarin ketika lo memutuskan untuk maju menjadi anggota legislatif. Terus kemudian, tapi kan kemarin waktu di live kita lo bilang gitu ya, masih kayaknya lo masih mau melayani di dunia seni. Iya. Gitu ya. Betul. Gue pengen tahu pengalaman apa yang lo dapetin. Karena menurut gue itu pasti pengalamannya menarik sekali, Sel. Banget, Wet. Karena gini, dari awal ketika gue masuk politik itu sebetulnya gue benar-benar sampai kepada titik di mana, oke, ini saatnya pelan-pelan gue harus mulai coba step by stepnya, mulai dengan masuk di organisasi saya partai dulu, berangkat dari organisasi kepemudaan dari saya partainya dulu, jadi belajar. Karena terus terang gue, politik is kind of new environment for me, to be honest. Pasti. Jadi ketika masuk, gue juga nggak mau berusaha sok jago gitu. Gue paham sedikit-sedikit tentang hukum, bukan berarti gue terus bisa mengerti politik gitu ya. Mengerti sedikit tentang filosofi, filsafat, bukan berarti terus kemudian gue paham semuanya. Jadi gue mau belajar dan ngelihat benar-benar bagaimana berpolitik praktis itu seperti apa, masuk dari organisasi gitu ya. Masuk dari organisasi pelan-pelan. Dan gue juga jadi diminta untuk menjadi ketua bidang di situ, ketua bidang kebudayaan. Ya, yang urusannya adalah membangun mindset, sebetulnya membangun community dengan pola pikir, dengan kemajuan berpikir, membangun masyarakat gitu ya, dari hal-hal yang kecil ya, terus membangun kesadaran gitu. Nah, berangkat dari situ sampai akhirnya benar-benar ada amanah untuk kemudian masuk mencalonkan diri sebagai wakil gitu ya di Dapil 1, Jawa Barat, Kota Bandung dan Cimahi, kotanya gue. Jadi balik kampung nih ceritanya. Ya. Nah, pengalaman yang gue dapat, lepas dari apakah itu kemudian gue jadi atau enggak, berarti memang gue belum waktunya. Kalau gue percaya itu belum waktunya. Karena beberapa hal gue juga ditunjukin, seperti misalnya, hal pertama yang gue dapat adalah komunikasi. Jadi, komunikasi politik itu yang gue dapatkan. Gue nggak bicara komunikasi politik dulu lah, komunikasinya dulu. Jadi kalau ketika lu turun langsung menemui konstituen, menemui rakyat lu gitu yang lu wakilin, yang lu dapat sebetulnya adalah kebanyakan mereka perlu dibimbing, perlu ditemenin, ya,
maaf nih ya gitu. Hmm. Mereka untuk beberapa bahkan mereka udah jengah mendengarkan program. Jadi mendengarkan orasi politik tuh mereka udah nggak tahan sebetulnya. Hmm. Karena mereka somehow di hati kecil ada perasaan bahwa oh ini akan berulang lagi nanti gini lagi kok, balik lagi kok, gitu. Hmm. Gitu. Jadi dia udah bisa dibilang apa ya? Gue sih berharapnya belum patah arang ya, tapi udah berasa kayak something is wrong dengan komunikasi ini gitu. This is Akhirnya yang harus dibangun adalah gimana membangun emotional bonding antara gue dengan dia, gitu. Oke. Kayak gue